Ya silakan disiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Nggak tahu. Hadir semua? Hadir semua kayaknya. Yaudah saya panggil satu-satu dulu aja ya. Ya. Andi Satrio, Hadir. Anissa Putri, Hadir. Gina Tata, Hadir. ya hadir semua ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran apa? Keseimbangan pasar dan struktur pasar dalam perekonomian. Nah, ya. Kemarin kita sudah belajar sampai mana? Sampai Keseimbangan. permintaan dan penawaran. Oh, sampai permintaan dan penawaran ya. Ya. Berarti sudah. Oh ya, kemarin kita sudah belajar sampai kurva permintaan ya. Ya. Kurva permintaan dan penawaran. Untuk materi permintaan dan penawaran ini masih belum selesai ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Jadi ada keseimbangan pasar dan kita akan belajar tentang elastisitas. Jadi saya harap pembelajaran kali ini kalian harus benar-benar memperhatikan karena ini merupakan materi hitungan, jadi jangan sampai keliru ya. Ya. Oke, untuk tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan, sudah Ibu koreksi dan hasilnya semuanya bagus. Jadi kalian sudah bisa ya, sudah bisa terkait permintaan dan penawaran, kurvanya dan perhitungannya ya. Ya. Jadi saya harap nanti pas UAS ataupun pas ujian nanti kalian bisa mengerjakan seperti yang sudah Ibu ajarkan ya. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi untuk materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah keseimbangan atau harga keseimbangan dan juga elastisitas. Sebelum kita ke harga keseimbangan, nih Ibu mau tanya, kita harus tahu dulu keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Ada yang tahu? Ya. Gak ada yang tahu? Ya. Ya, jadi keseimbangan pasar itu seperti proses tawar-menawar yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar untuk menentukan sebuah harga. Apabila harga tersebut sudah ditentukan atau sudah sepakat gitu ya, itu baru yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, kita masuk ke harga keseimbangan. Coba dibacakan, Dinar, harga keseimbangan itu. Pengertian harga keseimbangan. Pada dasarnya proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bila ditunjukkan dalam bentuk kurva, maka harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ya, cukup. Ya, itu ya. Diperhatikan tadi ya membacanya ya. 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 Jadi secara singkatnya ya, bisa kalian tandai digarisi pakai pulpen ataupun dikasih pakai stabilo ya. Nanti saya kasih lebih sederhananya. Jadi harga keseimbangan, pengertian harga keseimbangan ini yaitu terbentuknya suatu harga ketika tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi harga keseimbangan ini dapat dikatakan suatu harga keseimbangan atau equilibrium price itu apabila harga yang terjadi pada jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi harga itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Gitu ya. Ya. Nah, sedangkan dalam bentuk kurva itu bisa kita katakan bahwa harga keseimbangan itu merupakan perpotongan antara
kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita kan kemarin sudah belajar terkait kurva permintaan dan kurva penawaran ya. Jadi sudah tahu bentuknya seperti apa. Jadi di sini Ibu gambarkan gambar kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kalau kurva permintaan dan kurva penawaran itu digabung, maka terbentuklah kurva harga keseimbangan. Jadi seperti ini. Nah, jika itu adalah permintaan, itu garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Paham ya? Nah, perpotongan ini, titik potongnya di tengah-tengah, ini yang disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan atau biasanya kita simbolkan dalam bentuk E. Itu ya. Jadi ini adalah kurva permintaan dan ini adalah kurva penawaran. Jelas ya? Nah, ini adalah gambar dari kurva keseimbangan harga. Ini kurva keseimbangan harga. Paham ya? Kalau sedangkan kurva penawaran itu cuma hanya ini enggak ada. Kalau maksudnya permintaan, kalau penawaran cuma ini, gitu ya. Kalau digabung kan mempunyai titik potong. Nah, ini adalah kurva keseimbangan harga. Jelas ya sampai sini ya? Nah, dalam kurva keseimbangan harga ini bisa mengalami pergeseran. Nah, pergeseran ini apa sih yang menyebabkan pergeseran kurva keseimbangan gitu ya? Jadi, yang menyebabkan pergeseran kurva keseimbangan harga ini bisa dari kurva permintaan ataupun kurva penawaran. Entah ini yang bergeser ataupun ini yang bergeser. Jadi kemarin juga kita sudah belajar terkait pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran ya. Jadi kita telusuri lagi ya. Pergeseran, misalkan yang bergeser adalah kurva permintaan. Nih, kurva permintaannya kan ini ya. Misal bergesernya ke sini nih. Ini berarti kalau permintaan itu kita sebut D ya. D menjadi D1, D ke D1. Nah, bergesernya, jika ini bergesernya ke arah kanan, maka menandakan adanya kenaikan jumlah barang ya, kenaikan permintaan gitu ya, jumlah barang yang diminta. Nah, ketika permintaan ini bergeser ke kanan, sedangkan penawarannya tetap, maka ini akan mengalami kenaikan jumlah barang yang diminta dan juga kenaikan harga, karena di sini kurva penawarannya tetap. Hal ini terjadi karena apa? Di sini itu ada hukum ya, hukum harga keseimbangan. Itu hukum yang berlaku, itu ada hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi bila jumlah permintaan itu lebih besar dari jumlah penawaran, maka harga itu naik. Jadi jumlah yang diminta itu lebih besar daripada yang ditawarkan oleh penjual, berarti harganya naik. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah yang ditawarkan itu yang lebih besar daripada yang diminta, itu maka harga akan turun. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan bergeser ke kanan. Kalau misalkan bergeser ke kiri itu gimana? Kalau bergeser ke kiri berarti menandakan penurunan jumlah barang yang diminta ya. Ya, karena jumlahnya turun berarti harganya juga akan turun. Nah, seperti itu. Ini adalah pergeseran kurva keseimbangan harga dari kurva permintaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari kurva penawaran. Jadi ini yang bergeser, kurva ini yang bergeser. Jadi bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Bisa digambar ya kalian ya buat pengetahuan. Dan di situ sudah ada keterangannya di buku, di modulnya ya. Silakan dilihat, coba digarisi dan dipahami lagi. Nanti karena biasanya itu di bagian sini dari siswa-siswa kalian itu banyak yang keliru gitu nanti pas ujian, karena melihat gambarnya doang itu kan bingung gitu ya. Nah, seperti itu. Coba misalkan yang bergeser adalah kurva penawarannya. Jadi kurva penawaran yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, jika kurva ini yang bergeser,
Misalkan ini bergeser ke kanan gitu ya. Nah, berarti menandakan ya, misalkan di sini kurva penawaran yang bergeser, harga keseimbangan ini terjadi ketika bahwa pergeseran kurva penawaran ke kanan berarti menandakan penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jika permintaannya tetap dan ininya bergeser, berarti harga ini akan mengalami penurunan. Jadi harus ingat hukum penawaran. Kalau hukum penawaran, jika jumlah yang ditawarkan naik, maka harganya naik. Jadi berbanding lurus. Kalau yang permintaan itu terbalik. Jika barang yang diminta itu naik, maka barang yang harga barang akan turun, gitu ya. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Begitu. Nah, begitu pula sebaliknya, jika ininya bergesernya ke kiri, berarti menandakan adanya penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Itu ya. Kalau jumlah barang yang ditawarkan turun, berarti otomatis harganya akan mengalami kenaikan. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi kalian itu harus benar-benar paham hukum permintaan dan hukum penawaran itu berlaku di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan ininya sudah berubah, kenapa sih? Apa yang menyebabkan kurva ini berubah? Ada yang tahu? Enggak. Kemarin kita sudah belajar ya, dan saya ingatkan lagi ya. Hal yang membuat kurva ini berubah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya kurva permintaan ataupun kurva penawaran. Contoh misalkan yang berubah itu harganya naik, selera masyarakat naik, pendapatan masyarakat juga naik, kan otomatis akan berubah. Karena ininya berubah, berarti hukum ceteris paribus itu sudah tidak berlaku. Karena keadaannya itu harus tetap. Kalau tidak ceteris paribus itu keadaan tidak tetap. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya berarti ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Pokoknya dalam kurva ini, pokoknya kalian harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu, karena nanti di ujian akan saya keluarkan. Ya, lanjut. Nah, dalam pasar ini juga terdapat pembeli dan juga penjual. Nah, pembeli dan penjual ini juga dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Jadi untuk pembeli bisa dibaca di situ, itu dibagi atas 3 golongan pembeli. Yang pertama adalah pembeli marginal, kedua super marginal, dan yang ketiga adalah submarginal. Perbedaannya apa sih? Coba dibacakan, Putri. Pembeli marginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Pembeli super marginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Pembeli submarginal atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembeli itu. Nah, jadi perbedaannya itu ya, kalau yang pembeli marginal itu daya belinya, daya beli konsumen itu sama dengan harga pasar. Jadi apa yang harganya, apa yang ada di pasar, berarti dia beli dengan harga segitu. Tapi kalau yang super marginal itu di atas harga pasar. Misalkan harga pasarnya segini, sekian. Nah, tapi dia mampu membeli harga pasar itu di atas dari harga yang biasanya. Jadi lebih mahal gitu ya. Kemudian untuk yang submarginal, yaitu pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu, entah itu sesuai dengan harga pasar, di bawah harga ataupun lebih dari harga pasar itu ya. Paham ya? Kemudian untuk yang kedua yaitu penjual. Golongan penjual di sini atau produsen juga dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu ada penjual marginal, super marginal, dan submarginal. Jadi perbedaannya, kalau penjual marginal yaitu di mana produsen itu berani menjual harga pokoknya sama dengan harga pasar. Harga pokok yang dia keluarkan, dia berani menjual sama dengan harga pasar. Sedangkan untuk yang super marginal, itu produsen berani menjual harga pokok itu di bawah harga pasar, jadi lebih murah ya. Itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, submarginal, yaitu produsen yang berani menjual harga pokok itu di atas harga pasar, barangnya lebih mahal gitu ya. Jadi sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk elastisitas kita masuk ke
pengertian elastisitas. Coba dibacakan Andi. Definisi elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Ya. Jadi elastisitas ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah yang diminta ataupun yang ditawarkan. Jadi dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Jadi di sini elastisitas itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama ada elastisitas harga, kedua elastisitas silang, dan yang ketiga itu ada elastisitas pendapatan. Perbedaannya apa sih, Bu? Jadi perbedaan yang pertama, elastisitas harga atau price elasticity, yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Perubahan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut. Ini perubahan jumlahnya ini disebabkan karena perubahan harga barang, itu ya. Sedangkan yang elastisitas silang yaitu adalah presentasi perubahan jumlah barang X yang diminta ataupun yang ditawarkan itu disebabkan karena perubahan harga dari barang lain. Gitu ya, paham ya? Bisa dicerna ya kata-katanya ya. Ya. Kemudian yang ketiga elastisitas pendapatan yaitu presentasi perubahan permintaan akan suatu barang yang diminta gitu ya, yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan. Nah, barang yang diminta itu berubah, jumlah barang yang diminta itu berubah karena apa? Faktor pendapatan. Itu adalah elastisitas pendapatan. Tuh. Kemudian kita ke elastisitas permintaan ya. Untuk elastisitas permintaan atau elasticity of demand, pengertiannya di situ bisa dibaca ya, sambil ditandai ya, karena ini juga takutnya kalian itu tertukar-tukar nanti pas kalian menjawab soal ataupun kurva-kurvanya gitu ya. Jadi nih, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Jadi contohnya bisa ditulis seperti ini. Hapusnya mana ya? Coba lihat. Coba minta tolong dicarikan penghapus. Oh ya, makasih ya. Nah, sekarang kita baca rumus ya terkait rumus elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Di sini bisa dituliskan ya, elastisitas permintaan rumusnya seperti ini. Elastisitas permintaan itu bisa digambarkan dengan ED. ED sama dengan delta, ini bacanya delta ya, delta Q per delta P dikali P per Q. Ini adalah elastisitas permintaan, dimana keterangannya bisa dibaca ya di situ. Delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan. Kalau Q itu ingat, Q adalah permintaan jumlah ya, jumlah atau quantity. Kemudian P itu adalah harga. Jadi kalau delta P berarti perubahan harga. Bisa ditulis seperti ini. Keterangannya delta Q adalah jumlah permintaan. Ini karena elastisitasnya ini permintaan, berarti ini adalah perubahan jumlah permintaan. Kalau di sini penawaran, berarti ini diganti penawaran gitu ya. Terus kemudian delta P itu perubahan harga gitu ya. Perubahan harga barang. Untuk P-nya itu harga
harga mula-mula, harga awal. Harga awal. Kemudian I juga jumlah barang yang diminta. Jadi ini jumlah barang yang diminta mula-mula ataupun awal. Ini adalah elastisitas permintaan. Kalau elastisitas penawaran, bisa sambil ditulis ya. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya sama seperti elastisitas permintaan, cuma yang membedakan ini. Ini adalah ED itu mencerminkan demand atau permintaan, tapi kalau penawaran itu supply atau elastisitas penawaran. Rumusnya delta I per delta P dikali R. Untuk keterangannya sama ya, cuma ini diganti penawaran. Oke, sudah ditulis? Sudah. Ya, kita lanjut ke contoh soal ya. Silakan dibaca, di situ udah ada contoh soalnya. Itu ya, yang atas ya. Contoh soal yang permintaan dulu ya. Ketika harga sebuah drone dari yang semula itu 700.000 kemudian turun menjadi 630.000, sehingga permintaan drone itu naik menjadi 4.000 yang semulanya 10.000. Jadi perhitungan koefisien elastisitasnya adalah jadi seperti ini. Misalkan harga drone ya, harganya awalnya itu berapa? 700.000 ya. Kemudian berubah nih menjadi 630. Turun. 630.000. Turun ya. Kemudian jumlah awal dengan harga 700, jumlah yang diminta berapa? 10.000 ya. 10.000 apa 1.000 di situ? 11. Oh iya, 11.000. 10.000. Kan naiknya 11.000. Oh, iya, Naiknya iya. 11.000. Berarti ini yang awal adalah 10.000. 10.000. Kemudian naik menjadi 11.000. Ini jadi cara bacanya, ketika harganya adalah 700.000, jumlah yang diminta adalah 10.000. Ini adalah harga dan jumlah awalnya. Kemudian berubah menjadi 630.000 harganya, maka jumlah yang diminta itu naik menjadi 11.000. Itu cara bacanya seperti itu. Kemudian kita jawab soal ini ya. Kita tentukan elastisitasnya. Elastisitas rumusnya apa tadi? ED sama dengan delta I per delta P dikali P per I. ya. Nah, kita masukkan delta Q. Delta Q itu tadi apa keterangannya di situ? Perubahan jumlah permintaan. Perubahan jumlah permintaan. Jadi permintaan jumlah, kalau jumlah berarti Q. Jumlah ya. Nah, kalau delta Q berarti kita cari selisihnya. Selisih dari ini kan ibaratnya Q1, ini Q2. Selisih dari Q2 dan Q1. Q2 dikurangi Q1. Berapa selisihnya? 1.000. 1.000. Nah, kemudian dibagi delta P. Delta P itu selisih dari P2 min P1. 630 dikurangi 700.000, berapa di situ hasilnya? Min 70.000 ya. Ya, min 70.000. Kemudian dikali P. P ini harga awal, harga pertama dulu, harga pertama drone-nya itu adalah 700.000 ya. Dibagi jumlah dengan harga 700.000, jumlah barangnya berapa? 10.000. Maka di situ hasilnya berapa? 70 ya di sini. 1.000 per min 70.000 dikali 70. Jawabannya berapa? Min 1 ya. 1.
Nah, karena di sini adalah elastisitas, berarti nilai negatif ini diabaikan karena hasilnya mutlak. Jadi kalau di sini negatif hasilnya, berarti tetap positif, paham ya? Nah, berarti di situ kan ada keterangan ya, di mana elastis jika hasil koefisiennya adalah lebih dari 1, ini kan positif. Lebih dari 1 itu adalah elastis. Kemudian jika kurang dari 1 itu disebut dengan inelastis. Jika sama dengan 1 berarti adalah uniter, sama dengan 0 inelastis sempurna. Kemudian sama dengan yang tak terhingga. Ini bisa dilihat ini ya. Nah, ini ya. Kalau yang tidak terhingga itu disebut dengan elastis sempurna. Berarti ini berapa hasilnya? 1 ya. 1. Sebutnya apa? Kalau 1 sama dengan 1 uniter ya. Uniter. Nah, Uniter. uniter. Begitu pula dengan yang penawaran juga sama seperti itu ya. Itu ada rumusnya, yang apa sifatnya seperti yang elastis, inelastis, uniter itu sama ya, seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kemudian kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu soalnya seperti ini. Di pasar tradisional, harga jeruk lokal naik dari 6.000 menjadi 7.000 per kilo. Mula-mulanya adalah 6.000. Nah, menjadi 7.000. Kemudian kenaikan harga ini mengakibatkan permintaan jeruk lokal itu naik 6.500 dari 6.500 menjadi 7.000 kg. Perhitungan koefisien elastisitasnya adalah seperti ini. Sama ya seperti tadi ya, ketika harga awal adalah 6.000. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kemudian berubah menjadi 7.000. Nah, permintaan awal terhadap harga tersebut itu adalah berapa? 6.500 ya. 6.500. Nah, kemudian berubah menjadi 7.000. Kita masukkan rumusnya. Karena ini penawaran berarti ES ya sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q kita cari selisihnya. 7.000 dikurangi 6.500 berapa? 500 ya. 100. Ya. Dibagi 7.000 dikurangi 6.000 1.000. 1.000 dikali harga awal mula-mula P-nya berapa? 6.000. Kemudian Q permintaan awal berapa? 6.500. Maka hasilnya adalah, kita langsung saja ya, 0,46. Ini hasil akhirnya. 0,46 itu di bawah kurang dari 1 ya. Ya. Berarti itu disebut apa? Kalau kurang dari 1, coba dilihat lagi di situ. Inelastis ya. Oke, baik. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kasih kalian tugas soal? Tidak. Cukup ya? Oh. Ya. Coba kalian balik di halaman berikutnya. Di situ ada latihan soal. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke. Sudah? Belum. Ya. Ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakan soalnya? Ada yang mau mencoba?
Dicoba? Baik, Bu. Ya. Silakan yang nomor 1 ya. Yang lain diperhatikan ya, ini caranya seperti apa. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Enggak bisa. Habis ya? Nanti yang maju bakal ibu kasih poin ya, kasih nilai tambahan. Masuk semua ya tadi ya? Coba kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, gimana? Benar atau tidak ini jawabannya? Betul. Ada yang beda? Tidak. Ya, jadi benar ya. Ini adalah 4.000. Berarti 4.000 kurang 1.000, 3.000, 15 kurang 20, 5.000. Nah, ini hasilnya negatif ya, karena ini elastisitas, berarti nilai negatif diabaikan. Diabaikan. Jadi benar. Nah, yang nomor 2 ada yang mau maju? Ayo. Ya. Silakan. Banyak nggak? Iya. Tadi nama kamu Andi ya? Ya. Saya kasih nilai terus ya. Tadi yang sudah menjawab Dinar ya tadi ya? Menjawab pas tadi ditanya. Nah, di sini nanti ibu kasih nilai keaktifan kalian. Kalau misalkan kalian menjawab pertanyaan ibu ataupun nanti kalian maju untuk mengerjakan soal yang ibu kasih, nah kalian akan mendapat nilai tambahan gitu ya. Ya. Bagus, saya rasa sih keaktifan kalian sudah bagus. Naik ke puncak gunung ya nulisnya ya. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Mari kita koreksi. Ada yang beda jawabannya? Sama semua? Sama. Ya, benar ya. Benar nggak? Seperti ini. Benar. Betul. Ya, ES sama dengan 1 berarti ini disebut dengan indikasi. Berarti saya rasa kalian sudah paham ya terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengadakan ulangan karena materi permintaan dan penawaran ini kan sudah selesai. Jadi seperti kesepakatan awal itu akan mengadakan ulangan pada setiap pertemuan apabila bab tersebut sudah selesai. Nanti untuk tugasnya, tugas buat pertemuan ke depan yaitu kalian meresum materi yang sudah Ibu sampaikan saat ini terkait permintaan dan penawaran. Gitu ya. Itu sekalian buat mempermudah kalian dalam belajar. Kalian meresum sekalian belajar untuk ulangan, gitu ya. Itu adalah tugas kalian.
Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian juga belajar tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Silakan dipelajari materinya seperti apa. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan depan setelah ulangan. Tuh. Sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas semua ya? Ya. Oke. Saya rasa pertemuan kali ini saya cukupkan. Jangan lupa belajar untuk pertemuan depan. Ya. Ya, keaktifan kalian sudah bagus. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Beli-beli.